Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abil Zurrahman dari kelas 10 IPS. Kali ini saya akan menampilkan teater tradisional yang berjudul Legenda Malin Kundang. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubiah dan anak lelakinya yang bernama Malin. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani kehidupan yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Wih, Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku Rashid. Duduklah. Apa kabarmu kawan? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Aku sehat seperti yang kau lihat. Apa gerangan kedatanganmu kali ini? Ada kabar baikkah yang kau bawa? Tepat sekali. Aku membawa kabar gembira untukmu, kawan. Kabar baik apakah itu kawan? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Aku pikir kita berdua bisa ikut serta menumpang di kapal tersebut sekembalinya dari tempat ini. Maksudmu kita akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksudkan. Kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah engkau sangat ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikutlah bersamaku. Aku sangat ingin pergi. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Setelah kau mendapatkan restu ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Mande, bolehkah Malin pergi ke negeri seberang? Malin ingin merubah nasib kita, Mande. Malin saat ingin membahagiakan Mande. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Karena itulah Mande. Makanya Malin meminta restu pada Mande. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan Mande di sini. Tapi mohon izinkan Malin pergi, Mande. Insya Allah Mande, Malin akan membuat kehidupan kita lebih baik dari sekarang ini. Sudah kau pikirkan matang-matang keinginanmu itu, nak? Insya Allah Mande, Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama Rashid dengan menumpang kapal yang sedang bersandar di pantai itu, Mande. Baiklah nak, jika keputusanmu sudah bulat, pergilah nak. Tapi jangan kau lupakan mandemu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Malin tidak akan melupakan Mande.
Malin akan pulang dan pasti membuat Mande bahagia. Malin janji, Mande. Baiklah nak, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, Mande tak akan menahanmu di sini. Pergilah nak, raihlah apa yang kau cita-citakan. Terima kasih, Mande. Insya Allah, Malin akan berangkat besok pagi bersama dengan Rashid. Keesokan harinya, Malin dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan itu. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampailah di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa, Rashid? Hendak kerja apa kita di sini? Aku juga belum tahu kita hendak kerja apa, Malin. Kita harus terus berikhtiar mencari pekerjaan, Malin. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka itu didengar oleh seorang pengunjung warung lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda, tampaknya kalian berdua ini sedang mencari pekerjaan ya? Kalau ya, kebetulan sekali. Saya sedang mencari dua orang pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian ini. Apa kalian bersedia? Sungguhkah Tuan? Apa kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya, Tuan. Jika Tuan bersedia menerima kami berdua untuk bekerja tempat Tuan. Sebelumnya, saya Malin, Tuan. Dan ini teman saya Rashid. Kami datang dari jauh, Tuan. Baiklah, Malin, Rashid, sekarang kalian ikut aku. Mulai besok, kalian sudah mulai bisa bekerja. Tapi sekarang istirahatlah di rumahku. Nanti malam akan aku jelaskan apa yang sekalian kerjakan esok hari. Baiklah, Tuan. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin. Ayah, siapakah karyawan itu? Ia tampaknya memiliki etos kerja yang lebih baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda itu. Dia bernama Malin. Memang ada apa? Tidak ada apa-apa ya. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya,
Putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sesosok lelaki yang tak asing baginya. Rashid, kaukah itu? Malin, wah benar ini kau. Sudah sukses kau ya. Ya, seperti yang kau lihat, aku menikmati hasil jerih payahku. Dan kau lihat wanita yang di sampingku ini, dia adalah anak dari saudagar yang kini jadi istriku. Cantik bukan? Iya Malin, sekarang kau telah menjadi orang hebat. Aku kagum padamu. Sudah ya, aku mau jalan-jalan dulu dengan istriku yang cantik ini. Tentu kawan, bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Ma, cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Anakmu, Malin telah kembali, Ma. Tunggu nak, yang kau katakan bukan dusta kan? Benar, Ma. Untuk apa aku berbohong pada Ma? Rashid, kau temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Ma. Mande dan Rashid bergegas menuju ke tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu nak? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah, mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Alhamdulillah nak, kau tampak sehat. Kapan kau pulang nak? Kenapa kau tak mengabari mandimu yang sudah tua ini nak? Kanda, apakah wanita tua itu adalah ibumu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan berlari menghampiri dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Puan tua, siapa kau ini? Aku tak punya ibu seburuk kau ini. Hentilah kau mengaku-ngaku menjadi ibuku. Malin, Akulah ibumu nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan dan membesarkan engkau nak. Hanyalah kau pengemis. Kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan anakku Malin? Kenapa dia berubah setelah sekian lama? Jika memang dia bukan anakku, maka maafkanlah ia. Namun, jika ia memang anak kandungku Malin, maka hukumlah ia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar dan badai semakin kuat. Kenapa bisa begini? Ini sangat aneh. Badai tiba-tiba datang. Istriku, kau tidak apa-apa kan? Kanda, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sungguh tak tahu Dinda. Tampaknya alam sedang marah pada kita. Ketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin, ia berteriak sekencang-kencangnya. Ampuni aku ibu. Maafkan anakku yang telah celaka ini.
Sebelum akhirnya ia berubah menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Jangan lupa like, share, dan subscribe.